Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistia, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Allah beserta kita. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara sekalian yang terkasih, pada masanya Yerusalem adalah ibu kota, tetapi juga di sanalah terletak Bait Allah. Maka Yerusalem adalah baik secara politis, pusat pemerintahan, tetapi di sana juga adalah pusat keagamaan. Kehadiran Bait Allah menjadi tanda kehadiran Tuhan, dan kesanalah seorang Yahudi sejati memenuhi kewajibannya untuk misalnya setiap tahun pergi beribadah. Tetapi hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem bukan untuk bersiarah, tidak juga untuk misalnya naik tahta, menggulingkan pemerintahan, dan kemudian menjadi raja. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, tetapi di sana dia akan naik ke atas salib lewat penderitaan dan kematian sebagai bentuk penyerahan diri yang paling total guna menyelamatkan semua orang. Dengan tujuan yang jelas ini, maka kepergian Yesus tidak juga misalnya dikaburkan oleh kebencian atau penolakan orang-orang yang dilaluinya sepanjang perjalanan, termasuk misalnya yang disebutkan hari ini sebuah desa orang-orang Samaria. Seperti kita tahu, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Maka kepergian Yesus adalah kepergian yang hendak memberikan keselamatan lewat jalan penderitaan, juga kalau untuk itu dia ditolak. Dan kita tahu bukan hanya orang-orang Samaria yang menolak kedatangannya di desa mereka. Penolakan itu bahkan secara definitif tampak nanti di dalam penyalipannya. Yesus pergi ke Yerusalem dengan kesadaran penuh bahwa di sana dia akan menderita dan bahkan mati, disalibkan. Tujuan yang jelas ini, sekali lagi saudara sekalian yang terkasih, menjadi tujuan yang tidak pernah menghentikan Yesus sekalipun penolakan sudah siap dan ada di depan mata. Yesus bahkan mengajak para muridnya untuk mengingat tujuan utama ini, bahwa kedatangannya adalah kedatangan yang menyelamatkan dan bukan membinasakan. Maka Yesus tidak pernah lalu menghukum orang-orang Samaria. Sebaliknya dia mencari jalan lain agar tetap sampai di Yerusalem dan memenuhi tujuan utama ini. Lewat apa yang diajarkan dan dilakukan di hadapan para murid, Yesus menunjukkan bahwa totalitas pemberian diri ini tidak pernah dihentikan oleh misalnya penolakan dan ketidakmauan dari pihak manusia. Yesus bahkan dengan jelas menunjukkan teladan sebagaimana ia ajarkan. Bukan permusuhan, bukan balas dendam, bukan juga misalnya penghancuran yang ia wartakan, seperti persis ia ajarkan kepada para murid. Di dalam penolakan yang ia alami, ia tunjukkan sendiri berhadapan dengan situasi seperti ini, tujuan utama untuk memberikan diri demi kehendak Allah yang harus dipenuhi, Yesus bahkan siap untuk mati. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kalau kita sungguh mau mengikuti Tuhan, jangan sampai hal-hal yang kerap kali menjadi halangan, mungkin juga membuat kita kurang fokus, akhirnya menghentikan tujuan utama kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Kebaikan yang dilakukan jangan sampai misalnya berhenti hanya karena penolakan-penolakan yang pasti dan bisa terjadi selalu di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus yang sampai total memenuhi perjalanannya pergi ke Yerusalem, demikian juga perjalanan kita menuju kepada Allah jangan sampai berhenti
hanya karena misalnya penolakan-penolakan secara manusiawi. Kesanalah kita semua juga menuju, yaitu bersatu kembali dengan Allah, dan di dalam usaha kita untuk semakin mendekat kepada Allah, semoga kita juga dengan ketekunan, dengan kesetiaan, berani menghadapi resiko-resiko yang siap ada di depan kita.